Salam, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat, dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar Kamis 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar akan dibayar Kamis 6 November 2025. Termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayar bulan Maret 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses masuk keluar komplek gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak bulan Maret 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda-mudi, dan siapapun tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan. Melalui HKBP Keramat Jati, Tuhan memberkati. Salam, Horas. Salam saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada yang akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat 24 Oktober 2025 diambil dari kitab Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 13 dan ayat 14 saya akan bacakan buat kita semua. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus sangat prihatin dengan kasih karunia Allah yang disia-siakan oleh jemaat Korintus. Karena beberapa dari mereka telah semena-mena atas dirinya sendiri, dan kasih Kristus tidak lagi erat dalam hubungan persaudaraan mereka. Di kota Korintus, di tanah yang ramai, terkenal dan kaya, kasih karunia Tuhan sehingga menjadi tidak berharga bagi mereka. Oleh karena itu mereka harus bersedia membuka hati selebar-lebarnya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebab tidak ada persekutuan antara kebenaran dan kedurhakaan, dan tidak ada persekutuan antara terang dengan gelap.
begitu banyak pengaruh dunia yang dapat merusak kekudusan dan iman kita semua. Bisa itu melalui pergaulan, pandangan hidup seseorang, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus membuang jauh-jauh segala hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjaga kemurnian iman sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekaranglah saatnya kita bersedia dan siap untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia dan perilaku yang tidak terpuji tersebut. Semogalah dengan hati yang terbuka terlihat dalam diri kita masing-masing dalam menyebarkan Injil kita. Semoga Roh Tuhan, Roh Kudus menguatkan kehidupan saudara, kehidupan saya dan semua, demi untuk menjaga iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kemurnian iman, kekudusan iman kita, supaya kita tidak bercerai di hadapan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu mengingatkan kami Tuhan untuk tetap melakukan kekudusan, kebaikan, sebagaimana Kau baik, bagaimana Kau mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu dan kami memohon kepadamu Tuhan, menguatkan kami supaya tetap baik dalam persaudaraan dan dalam pertemanan dan dalam gereja-Mu. Kau melindungi kami Tuhan dalam persaudaraan kami yang berbeda-beda di sekitar Indonesia kami ini, berbeda agama dan berbeda pendapat ya Tuhan, yang seakan-akan boleh menggoncang iman kami. Tapi kami mohon ya Tuhan, Kau memenangkan kami Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan kami, supaya iman kami tetap ya Tuhan kudus dan tidak bercela di hadapan-Mu. Temanilah kami Tuhan, lindungilah kami Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya saudara dalam perlindungan dan dalam kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Salam. Oh
you.